Selamat pagi, kembali lagi bersama dengan saya Saiful Rizal Wijaya Putra. Hari ini kita akan mencoba membahas mengenai structural equation modeling atau yang biasa kita sebut dengan alat analisis SEM. Nah, apa sih sebenarnya SEM ini? Sebenarnya SEM adalah alat analisis yang dipergunakan untuk kasus-kasus tertentu yang mana variabelnya berbentuk konstruk atau yang biasa kita pahami sebagai variabel yang memiliki indikator lebih dari satu. Misalkan kita ingin mengukur kepuasan dari seorang konsumen, maka kita bisa tanyakan ke dia, apakah dia ingin kembali untuk membeli, apakah dia sangat suka dengan barang yang dia beli, apakah dia memiliki loyalitas terhadap produk tersebut, dan seterusnya. Nah, itu merupakan ukuran-ukuran atau indikator-indikator yang ada ketika kita mencoba untuk mengukur suatu variabel. Jadi variabelnya satu, tapi indikatornya banyak. Maka secara kaidah statistik kita harus mempergunakan analisis SEM untuk olah datanya. Nah, saya kali ini tidak akan memberikan suatu keharusan Anda untuk bisa paham betul tentang SEM, karena memang waktu kita yang minim. SEM itu juga perlu pemahaman yang sangat lebih, perlu latihan lebih banyak agar bisa dipahami. Nah, saya hanya berharap Anda bisa mengenal apa sih sebenarnya konsep SEM ini, sekalipun nanti ketika Anda skripsi, beberapa dari Anda mungkin ada yang memakainya, tapi ada juga yang tidak. It's okay, saya tidak ada masalah, yang penting semuanya pernah tahu bagaimana konsep SEM itu. Nah, karena penggunaan dari alat analisis ini kembali lagi terhadap siapa dosen pembimbing Anda, dan juga bagaimana Anda nanti akan menulis tugas akhir Anda. Jadi dari tugas akhir nanti bagaimana bentuk variabelnya, bentuk datanya, bagaimana hipotesis yang dibangun, semuanya akan berkaitan dengan penggunaan dari alat analisis. Minggu lalu saya sudah mencoba menjelaskan bahwa di dalam analisis multivariat sangat banyak sekali alat-alat analisis. Ada yang regresi yang seperti kita udah bahas, ada juga MANOVA, ANOVA, ada juga regresi logistik, ada juga multidimensional scaling, ada analisis cluster, dan macam-macam sekali banyak. Nah, hal tersebut itu tergantung terhadap data yang Anda gunakan, hipotesis yang Anda buat, dan juga bagaimana karakteristik pengaruh antara variabel di dalamnya, gitu ya. Nah, itu berkaitan hal tersebut. Saya tidak akan memaksakan Anda bisa paham. Jadi pertemuan ke 12, 13, dan 14 merupakan pertemuan yang hanya akan memberikan gambaran untuk Anda bagaimana statistik di dalam sisi bisnis ini berkembang saat ini. Tapi tidak wajib untuk Anda menurut saya. Jadi boleh Anda tidak paham, tapi minimal tahu, gitu ya, minimal pernah tahu. Suatu saat saya yakin hal ini juga akan bisa membuat wawasan untuk Anda, misalkan dosen Anda menanyakan, itu dosen pembimbing menurut saya. Oke, langsung saja ya. Baik, saya tidak akan membuatnya berbentuk seperti PowerPoint, karena poin-poinnya cukup sangat banyak untuk SEM ini. Saya hanya akan memilihnya beberapa saja. Ini saya memilih dari artikelnya Jonathan Sarwono berjudul Pengertian Dasar Structural Equation Modeling atau SEM. Nah, di buku ini, di artikel ini itu dibahas bagaimana sih pengertian yang harus dipahami tentang SEM, gitu ya. Pertama, tentang definisi dan pengertiannya. Apa sih SEM itu? SEM mempunyai beberapa definisi. Yang pertama, dalam buku ini tentu saja akan disebut SEM adalah suatu teknik modeling statistik yang bersifat sangat cross-sectional, linear, dan umum. Jadi
Ciri-cirinya adalah datanya cross section. Jadi kalau datanya berbentuk time series sudah pasti tidak akan masuk SEM. Linear tentu saja dan juga umum. Jadi segala jenis bidang studi sebenarnya bisa masuk bisa dipergunakan, bukan masuk, tapi bisa dipergunakan datanya menggunakan SEM gitu ya. Lalu termasuk dalam SEM ini ada analisis faktor, ada analisis jalur, dan juga regresi. Jadi regresi yang regresi analisis jalur atau path analysis sama analisis faktor itu merupakan bagian di dalam SEM. Jadi SEM itu kayak konsep besarnya gitu. Nah, definisi lain menyebutkan bahwa SEM adalah teknik analisis multivariat yang umum dan sangat bermanfaat yang meliputi versi-versi khusus dalam jumlah metode analisis lainnya sebagai kasus khusus. Jadi dia ini kasus khusus di dalam suatu populasi yang besar gitu. Tapi kita bisa mengeneralisasikannya. Apa itu generalisir? Coba silakan Anda googling. Lalu definisi berikutnya mengatakan bahwa SEM merupakan teknik statistik yang digunakan untuk membangun dan menguji model statistik yang biasanya dalam bentuk model sebab akibat. Jadi dia ini pendekatannya itu metode dependence, teknik dependent, bukan interdependent. Kalau kemarin misalkan Anda masih ingat, interdependent itu dibagi ada analisis cluster, analisis multidimensional scaling, itu bagian dari interdependence gitu ya. Lalu SEM sebenarnya merupakan teknik hibrida yang meliputi aspek-aspek penegasan, konfirmatori dari analisis faktor, analisis jalur, dan regresi yang dapat dianggap sebagai kasus khusus dalam SEM. Jadi gini, rata-rata orang-orang yang menggunakan SEM ini memiliki pendekatan teknik konfirmatori research. Jadi dia menegaskan tentang suatu hal, mencari suatu, mengkonfirmasi. Jadi bahasa kita mungkin mengkonfirmasi apakah hipotesis yang dia sudah bangun berdasarkan teori dan juga jurnal terdahulu apakah benar terbukti atau tidak. Nah, itu menggunakan SEM. Itu disebut dengan pendekatan konfirmatori atau pendekatan untuk mengkonfirmasi teori tersebut. Gitu ya. Ini penjelasan berikutnya kita skip aja. Nah, dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa SEM mempunyai karakteristik yang bersifat sebagai teknik analisis untuk menegaskan atau konfirm tadi, daripada untuk menerangkan. Jadi dia itu tidak menerangkan suatu hal, tapi dia itu mengkonfirmasi. Maksudnya seorang peneliti lebih cenderung menggunakan SEM untuk menentukan apakah suatu model tertentu valid atau tidak daripada menggunakannya untuk menemukan suatu model tertentu atau tidak. Meski analisis SEM sering pula mencakup elemen-elemen yang digunakan untuk menerangkan. Jadi sebenarnya gini, di dalam outputnya SEM nanti itu bisa menerangkan suatu hal. Tapi sebenarnya tujuan utamanya bukan menerangkan, tapi menegaskan, mengkonfirmasi apa yang sebenarnya terjadi. Apakah sesuai dengan dugaan kita? Misal, saya menduga bahwa ini kasus yang terbaru ya, COD, perkara COD sekarang itu lagi ramai. Ada dugaan di mana COD ini itu permasalahannya akarnya dari sistem Shopee-nya yang tidak bagus. Misalkan saya bahas Shopee nih, sistem yang dibentuk Shopee-nya kurang baik. Ada juga yang mengatakan kalau dari sellernya yang kurang ajar. Ada juga yang mengatakan bahwa penggunanya atau bayarnya itu yang tidak tahu bagaimana cara bertransaksi. Nah, ini banyak sekali versi hal ini. Nah, Anda sebagai seorang peneliti boleh memiliki dugaan atau biasa disebut kita dengan hipotesis gitu ya. Kalau saya pribadi, saya menduga bahwa ada seller-seller yang melakukan kecurangan atau mungkin mereka mengirim produk tidak sesuai dengan pesanan. Nah, tapi satu sisi ada juga konsumen-konsumen yang tidak tahu bagaimana menggunakan Shopee tersebut. Harusnya kan mereka paham ya, kalau sudah terlihat mencurigakan tokonya, kita bisa lihat dari berapa jumlah produk tersebut terbeli, bagaimana ulasannya, berapa ratingnya, itu sudah terlihat.
Tapi ada beberapa pengguna atau beberapa buyer yang tidak menganalisis hal tersebut. Maka dugaan saya ada dari dua sisi, bukan sistemnya yang salah, tapi usernya, ya penggunanya yaitu buyer dan juga seller, itu yang masih harus diperbaiki. Nah itu dugaan saya. Nah cara supaya dugaan saya ini bisa dibenarkan secara real, ya kita melakukan riset. Nah, bagaimana lebih realnya? Kita mengkonfirmasi apa yang terjadi di sana, bukan menerangkan. Nah, itu yang dimaksud dengan mengkonfirmasi. Itu contoh yang lebih mudah, gitu ya. Oke, selanjutnya ini ada fungsi SEM. Banyak sekali ya, ada Ada sembilan, sorry. Yang pertama, memungkinkan adanya asumsi-asumsi yang lebih fleksibel. Nah, asumsi yang lebih fleksibel ini maksudnya ada asumsi klasik yang ada di sana, tapi dia lebih cukup fleksibel gitu ya. Ini kalau ya pendapatnya si Jonathan Sarwono ini untuk yang fungsi pertama ini itu saya kurang setuju. Kenapa? Karena asumsi yang ada di SEM itu cukup ketat sebenarnya, bukan fleksibel. Nah, yang kedua, penggunaan analisis faktor penegasan konfirmatory untuk mengurangi kesalahan pengukuran dengan memiliki banyak indikator dalam satu variabel laten. Jadi, ketika kita sudah membahas bagaimana SEM ini digunakan, dia akan mengurangi, benar nggak, ada indikator yang tidak mengukur sebenarnya, tidak mengukur dengan baik, atau kita bisa katakan sebagai valid nggak. Jadi, variabel ini diukur misalkan oleh 5 indikator. 5 indikator ini valid nggak? Gitu. Yang ketiga, daya tarik interface pemodelan grafis untuk memudahkan pengguna membaca keluaran hasil analisis. Jadi banyak teman-teman saya juga mengatakan SEM ini cukup rumit. Jadi gambarnya aja sudah mengindikasikan banyak hal dan interpretasinya banyak. Nah itu yang kalau di dalam sisi statistik itu kita bisa memiliki berbagai jenis output itu. Lalu yang keempat, kemungkinan adanya pengujian model secara keseluruhan daripada koefisien-koefisien secara sendiri-sendiri. Jadi kita melihat secara keseluruhan model ini itu bagus apa tidak. Itu. Lalu kelima, kemampuan untuk menguji model-model dengan menggunakan beberapa variabel tergantung. Jadi variabel dependennya dia itu banyak, nggak cuma satu aja. Keenam, kemampuan untuk membuat model terhadap variabel-variabel perantara atau variabel intervening. Variabel interveningnya mau sebanyak apapun bisa. Berbeda seperti regresi ya, kita dependennya satu. Kalau lebih dari satu, kita menggunakan multiple regression analysis. Terus kita juga menggunakan kalau kita ada variabel perantara atau intervening, kita gunakan MRA juga, bukan regresi analisis. Nah, kalau SEM kita sudah menggunakan seluruhnya. Jadi ada variabel intervening, ada banyak variabel dependent juga di sana. Nah, itu bisa ada di SEM. Lalu yang ketujuh, kemampuan untuk membuat model gangguan kesalahan. Jadi kita melihat nih, ada nggak tingkat errornya. Nah, kita minimalisir tingkat error tersebut. Kedelapan, kemampuan untuk menguji koefisien-koefisien di luar antara beberapa kelompok subjek. Jadi kita lihat nih koefisien dari kelompok subjeknya ada nggak, bisa dibandingkan nggak gitu. Yang kesembilan, kemampuan untuk mengatasi data yang sulit seperti data time series dengan kesalahan autokorelasi, data yang tidak normal, dan data yang tidak lengkap. Jadi kalau datanya time series sudah pasti tidak bisa masuk ke SEM. Nah, maka dari itu SEM biasanya mengisyaratkan dipecah untuk menggunakan cross section, gitu ya, dengan kesalahan autokorelasi. Jadi ini kasus yang sering terjadi ya. Masih ingat autokorelasi? Kalau di sini tulisannya autokorelasi. Nah, autokorelasi itu masih jadi problematika. Kenapa? Karena pada dasarnya tidak mungkin antara waktu yang lalu dengan waktu yang sekarang itu tidak berpengaruh. Pasti saling berkaitan satu sama lain. Nah, inilah kesulitan data time series yang memiliki asumsi autokorelasi yang harus lolos. Nah, maka dari itu
banyak riset bisnis menggunakan data transaksional dibandingkan time series, terkecuali untuk keuangan. Itu pun untuk keuangan kita harus masih transformkan lagi kalau misalkan mata korelasinya nggak lolos, atau kita gunakan cara-cara lain, maksudnya bukan menggunakan Durbin Watson, kita gunakan yang lainnya. Nah itu untuk beberapa peneliti bisnis mengatakan bahwa kalau kita mentransform data tersebut tidak asli, sudah tidak otentik kembali. Nah itulah kenapa jawabannya daripada kita gunakan data time series, ya kita gunakan cross section. Nah ini perdebatan yang cukup panjang. Suatu saat Anda akan paham. Kalau untuk saat ini sekedar tahu saja tidak apa-apa. Lalu aplikasi utama SEM, nah ini ada model sebab akibat atau kausalitas modeling. Lalu yang kedua ada confirmatory factor analysis, tentunya ada second order factor analysis, ada regression model, covariance structure model, ada correlation structure model. Nah ini adalah apa ya istilahnya? Anda bisa mengaplikasikan banyak model di sana. Anda mau pakai kausalitas boleh, mau pakai confirmatory factor boleh, atau analisis faktor ya kita mengatakannya. Mau pakai analisis faktor urutan kedua, kalau tadi urutan pertama sekarang urutan kedua. Regresi model yang variabel laten boleh, mau pakai struktur kovarian juga boleh. Nah ini adalah apa ya, bentuk-bentuk daripada SEM itu sendiri. Pendekatannya tergantung dari gambar yang anda buat, dari modelnya. Jadi di model pengaruh variabel A, mempengaruhi variabel B dan seterusnya gitu ya. Itu nanti akan membentuk bagaimana model ini bisa dikatakan masuk ke arah mana. Nah, saya tidak bisa menjelaskan masing-masing dari aplikatifnya ini karena saya sendiri untuk saat ini masih cukup jarang menggunakan yang lain. Saya paling sering itu menggunakan analisis faktor penegasan yang pertama dan juga model sebab akibat. Yang saya paling sering ini. Sama satu lagi, sama yang ini regresi. Jadi nomor 1, 2, dan 4 saya paling sering menggunakan itu. Tapi untuk yang nomor 3, 5, dan 6 saya jarang menggunakan itu. Nah ini asumsi dasar. Asumsi dasar di dalam SEM itu pada dasarnya ada 3. Nah ini agak berbeda ya. Saya baca di bukunya Imam Ghazali itu ada 3. Kalau ini artikelnya Jonathan Sarwono, sebenarnya ada beberapa hal yang saya tidak setujui, termasuk yang tadi soal fungsi yang pertama dia asumsinya fleksibel gitu, saya kurang setuju. Nah, kenapa kok saya memberikan artikel ini untuk Anda? Karena menurut saya sebagian besar pemikiran dari Jonathan Sarwono cukup benar dan bisa dianut oleh Anda supaya Anda bisa punya pemahaman minimal ya saya berharapnya antara 10 sampai 30% pemahamannya. Yang 70% nanti saja ketika Anda sudah masuk ke metodologi penelitian ataupun melaksanakan skripsi gitu ya. Lalu ketika kita sudah membahas ini asumsi dasar, di sini ada multivariate normal distribution of indicator. Jadi kita distribusi normal atau normalitas ya. Asumsi klasik kita gunakan yang pertama normalitas, yang kedua itu ini sama juga normalitas multivariat dari variabel tergantung laten. Kalau tadi variabel yang ini kalau ini indikator, kalau yang ini variabelnya, jadi sama-sama kita lihat normal nggak dia datanya gitu ya dengan variabelnya. Linearitas ini menurut saya tidak perlu. Lalu kita lihat pengaruh pengumpulan tidak langsung, ini bukan asumsi klasik menurut saya. Ini masuk ke dalam apa istilahnya, pembahasan output, tapi dia tidak termasuk dari pembahasan output nanti di uji hipotesis. Tapi kalau sekarang, kalau untuk asumsi klasik tidak. Lalu beberapa multiple indikator ini bisa untuk validitas gitu ya, dan reliabilitas, tapi ini nggak masuk ke asumsi klasik. Ada rekursivitas, ada data intervalnya, ketepatan yang tinggi, residual acak dan kecil, nanti termasuk dari apa ya namanya istilahnya, termasuk dari normalitas, data yang normal wajib, gangguan kesalahan yang tidak berkorelasi, kesalahan yang residual yang tidak berkorelasi. Nah ini
Ini merupakan multikolinialitas. Anda masih ingat ya? Ya ini bagian dari ini sebenarnya. Multikolinialitas yang lengkap itu kalau dipecah jadi ini. Ada uncorrelated error term, uncorrelated residual error. Nah, ini tidak boleh ada multikolinialitas di dalam apa namanya SEM. Jadi asumsi klasiknya itu ada multikolinialitas, ada normalitas yang tadi ya. Lalu ini ada ukuran sampelnya ini juga wajib. Ada beberapa yang mengatakan antara 200 sampai 400. Jadi kalau misalkan Anda gunakan SEM, Anda tidak boleh kurang dari 200 atau 400. Saya lupa, kalau nggak salah ini John F. Hare kalau nggak salah yang mengatakan antara 200 sampai 400. Jadi 200 sampai 400 orang itu jarak yang diperbolehkan. Pak, bagaimana kalau 199 nggak boleh? Pak, bagaimana kalau lebih dari 400, 401? Kalau Anda menganut John F. Hare, nggak boleh. Jadi maksimal 400, minimum 200. Nah, ada juga yang mempunyai perkalian untuk indikator, kalau misalkan indikatornya 10 sampai 15. Jadi ada pendapat, oke, kita ikuti pendapatnya John F. Hare antara 200 sampai 400. Kalau indikatornya ini antara 10 sampai 15 dari keseluruhan variabel gitu ya. Nah, kalau misalkan lebih dari itu bagaimana, Pak? Nah, kalau lebih dari itu berarti Anda naikkan. Jadi 300 ke 500 gitu ya. Tapi begini, kalau saya normalnya biasanya mentarget untuk mahasiswa S1 itu minimal antara 200 sampai 300 itu sudah cukup banyak. Bagikan kuesioner ke orang yang sampai 200 sampai 300 yang benar-benar layak untuk dimasukkan, 200 sampai 300 itu sudah cukup banyak. Nah, itulah kenapa alasan SEM ini agak susah dilaksanakan, karena dia membutuhkan sampel yang cukup banyak. Bayangkan 200 orang gitu ya. Terus habis itu acuan ini ada acuan indeks kecocokan model. Nah, kecocokan model ini goodness of fit. Kita mengatakannya goodness of fit. Nah, di dalam goodness of fit itu, saya lupa ya. Di sini tadi untuk asumsi klasik ada satu lagi. Namanya uji outlier. Nah, uji outlier ini itu diharapkan bisa menjawab data tersebut itu ada nggak kira-kira responden yang sebenarnya nggak layak untuk masuk ke sampel kita. Nah, bagaimana respondennya nggak layak masuk sampel kita? Misal, respondennya ini mengisi secara random. Dia ngisinya random. Berbeda dengan sampel-sampel yang lainnya. Nah, dia otomatis ekstrim. Nah, data yang ekstrim tersebut nanti akan muncul outlier. Nah, dari outlier ini kita buang datanya supaya outliernya lolos. Nah, kayak gitu. Lalu ada ini yang tadi saya potong goodness of fit. Di goodness of fit ini ada nilai chi-square, ada critical ratio, ada juga koefisien di bawah standar, kesalahan pengukuran, pembuatan regresi, significant level, reliabilitas konstruk dan juga validitas itu sebenarnya berbeda. Dia tidak masuk ke dalam goodness of fit model. Di beberapa buku, termasuk bukunya Prof. Muhammad Dimyati, dosen saya dulu, terus juga ada dari Imam Ghazali, dia mengatakan bahwa kalau goodness of validitas dan reliabilitas itu tidak termasuk dari goodness of fit. Nah, sedangkan di sini dimasukkan. Nah, ini makanya Jonathan Sarwono ini agak berbeda. Oh ya, kembali lagi saya tegaskan kenapa kok saya perkenalkan Jonathan Sarwono meskipun ada beberapa hal yang saya tidak setujui, karena menurut saya Jonathan Sarwono ini artikelnya cukup pendek untuk bisa dipahami. Jadi ada 19 halaman, Anda bisa baca, pahami bagaimana maknanya. Kalau ingin lengkap, nanti saya kasihkan bukunya ini. Bukunya Singgi Santoso. Nah, bukunya Singgi Santoso ini punyanya Alex Media Kompetindo, konsep dasar dan aplikasi SEM dengan Amos versi 24. Ini ada case study-nya, terus ada juga cara praktisnya bagaimana Anda aplikatif menggunakan Amos ya. Amos itu aplikasinya.
Jadi kalau Anda ingin lengkap, nanti baca aja di bukunya ini. Lebih enak dibaca ini, Singgi Santoso ini. Oke, selanjutnya lagi saya balik ke ini ya, sorry. Ada varian ekstrak, ada nilai goodness of fit index GFI, nilai indeks keselarasan, ada nilai AGFI, adjusted goodness of fit index, ada CMNF, the minimum sample of discrepancy function, banyak sekali, ada TLI, ada CFI, ada RMCA, ada ini uji regresi nggak termasuk, ada RMR, ada PGFI, ada NFI, ada RFI dan seterusnya, banyak sekali. Normalnya sebenarnya keseluruhan ada 16, jadi ada 16 apa istilahnya, ada 16 goodness of fit kalau berdasarkan Imam Ghazali. Anda baca bukunya Imam Ghazali yang ini. Sebentar. Ini buku saya fotokopian. Oh bukan, sorry, ini bukan Imam Ghazali, ini Prof. Agusti Ferdinand. Jadi ini saya bukakan ya, yang bukunya yang ori. Kalau nggak salah, ini Prof. Agusti Ferdinand. Ini beliau adalah orang Undip. Anda bisa baca bukunya Ferdinand ini di yang ini, Structural Equation Modeling dalam Penelitian Manajemen. Jadi kalau misalkan besok Anda menggunakan alat analisis SEM, saran saya baca bukunya Prof. Agusti Ferdinand. Beliau adalah pakar pakar statistik bisnis untuk level SEM gitu ya. Ada juga, ini dosen saya dulu. Saya nggak tahu nih bukunya masih beredar apa tidak. Kemungkinan masih ada. Nah ini, metodologi riset pemasaran, konsep dan aplikasi Structural Equation Modeling SEM. Ini juga bagus. Silakan Anda baca-baca. Saya nggak tahu apakah di perpustakaan ada. Kalau untuk yang Prof. Dimyati ini, kalau Prof. Ferdinand sudah ada. Setahu saya sudah ada, tapi terbatas. Jadi silakan Anda baca di sana. Kembali lagi ya, kita ke sini. Nah, kalau tadi urutannya yang jelas seharusnya ya uji validitas dan reliabilitas dulu, seperti regresi dulu. Nah, setelah itu baru kita lakukan uji asumsi klasik yang kedua. Nah, uji asumsi klasik ada 3 ya, ada multikoliniaritas, ada normalitas, ada outlier. Seterusnya kita lakukan uji goodness of fit. Nah, goodness of fit yang banyak tadi ada 16 itu tadi, ada RMR, GFI, AGFI, PNFI, TLI, CFI dan macam-macam gitu. Terus habis itu kita lihat nih dari keseluruhan harusnya itu kalau uji validitas dan reliabilitas instrumen wajib lolos. Kalau uji asumsi klasik wajib lolos. Kalau uji goodness of fit misalkan Anda masukkan 16 itu maksimal yang ini ya, yang sesuai atau yang cocok itu minimal haruslah 10. Ada beberapa perbedaan pendapat tentang itu, tapi menurut saya dari 16 minimal 10 cocok. 6 nggak cocok nggak masalah. Untuk level S1 ya, untuk level S1. Lalu prinsip-prinsip dasar di balik SEM ini saya skip aja ya, untuk prinsip-prinsip ini Anda bisa baca sendiri. Konsep identifikasi, diagram jalurnya. Nah, ini diagram jalurnya. Cuma ini agak berbeda ya. Saya coba carikan di Google saja. Jadi ciri-ciri SEM itu sudah pasti seperti ini gambarnya. Nah, gambar ini. Benar. Jadi kalau misalkan kita berbicara SEM itu sudah pasti bentuknya seperti ini. Jadi ini adalah variabel variabel laten yang mana dia akan diukur oleh beberapa indikator. Misalkan ya, kalau kita bicara ini yang sudah Anda tahu mungkin ini service quality. Nah, service quality kan macam-macam. Kita bisa mengukurnya dari apa saja. Misalkan dari sisi
apa namanya, pelayanan dari karyawannya, dari sisi bukti fisik yang ada di situ, fasilitasnya mendukung apa tidak, ya kan? Terus habis itu dan lain sebagainya. Barulah service quality ini bisa diukur. Apakah service quality-nya bagus atau tidak gitu ya. Nah, ini ciri-ciri dari SEM adalah variabel yang kita buat itu variabel utamanya ini disebut variabel laten. Itu pasti berbentuk elips atau bulat gitu ya. Sedangkan untuk variabel untuk indikator itu pasti selalu akan kotak seperti ini, begitu ya. Oke, selanjutnya kita lihat ini adalah cara-cara yang ada di dalam SEM-nya, maksudnya AMOS. Kita menggunakan AMOS, sudah selesai. Saran saya sih, Anda bisa baca bukunya Singgi Santoso. Ini bagus sekali untuk Anda yang nantinya ketemu sama dosen yang menyuruh Anda menggunakan SEM, gitu ya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di mata kuliah kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.